saya cerainya di bulan September ya sama pasangan aku yang lama. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan tuh masih masa jatuhnya aku tuh, hancur-hancurnya aku deh. 4 bulan menurut aku udah cukup banget. Aku harus bangkit dari semua keterpurukan. Saya ngerasa kehilangan arah, kehilangan tongkat ya. Gagal dalam rumah tangga, begitupun dalam pekerjaan kan dia waktu itu sebagai manajer kan. Ketika dia nggak ada ya dua-dua posisinya jadi hilang gitu. Jujur aja emang nggak mudah sih, nggak mudah banget untuk bisa bangkit dan mengumpulkan lagi kepercayaan dirian. Sampai akhirnya di bulan Januari, Februari itu bener-bener sama sekali sih aku belum ada tendensi untuk punya suami kembali atau pasangan, tapi aku membuka hati untuk yang lain atas berkat dukungan dari ibu bapak saya yang ngerasa bahwa saya adalah harapan keluarga. Saya harus bangkit, salah satunya adalah diri saya sendiri harus bahagia, diri saya harus punya kepercayaan dirian. Akhirnya gitu, saya mencoba membuka hati untuk orang lain. Di bulan Februari sempat saya mau balikan lagi sama mantan suami ya, berkali-kali saya coba dibujuk lagi, ternyata saya masih bisa pada saat itu walaupun cuma berapa persen lah gitu. Karena saya ngerasa dia bisa meyakinkan saya kembali dan keluarga, saya mencoba buka hati lagi buat dia. Ketika saya coba untuk fokus lagi sama dia, ternyata dia malah mengejar yang lain. Saya juga nggak ngerti maksud dia apa, saya nggak paham. Yang pasti saya dan keluarga saya merasa kenapa seperti dipermainkan gitu loh ya. Jadi kemarin sempat saya yang pernah kayak mengemis-ngemis, saya datengin orang tuanya ke sana di Ciwastra tuh sampai ke Kuningan, Jawa Barat. Saya datengin cuma pengen memastikan dia benar nggak mau balikan lagi sama saya, tapi ternyata Allah nunjukin bahwa ternyata dia bukan yang terbaik gitu, mungkin bukan jodohnya. Akhirnya dari situ saya mencoba, ya dia tadi kan aku bilang dia mengejar yang lain, nggak tahu maksud dan tujuannya apa gitu. Kesan terburu-buru gitu. Kesannya sekarang udah Siapa yang sekarang iya. sekarang gimana? Kan sudah menikah nih, Kak Jena. Insya Allah doain aja, kan niatnya kan kita aja baru mulai serius, deket. Dari Januari aku udah mulai mengenal sosok pasangan saya yang sekarang. Januari, Februari, Maret tuh menurut saya bukan waktu yang sebentar ya. Sekarang udah mau akhir tahun ya. Kalau dibilang buru-buru juga nggak buru-buru juga. Dan jujur aja ya untuk semua teman-teman juga yang nyangka, wah cepet banget move on-nya, pantesan aja loh, jangan-jangan selingkuh, itu nggak enak banget ya digituin. Saya sebagai perempuan, yang saya masih jadi tulang punggung keluarga, saya punya hak, saya punya tanggung jawab terhadap diri saya. Saya nggak boleh hancur cuma gara-gara perceraian ya, gara-gara saya dikecewakan orang tuh saya harus hancur gitu, enggak kan? Saya harus bangkit. Nah, perempuan yang mungkin ngerasain di posisi saya, susah banget untuk bangkit dan buka hati untuk orang lain. Satu-satunya cara adalah kita harus ikhlas. Siapapun nanti yang akan jadi pendamping kita. Seperti yang saya alami sekarang, saya tidak pernah menyangka sama sekali, tidak pernah terbesit dalam pikiran saya bisa jalan dan serius dengan pasangan saya yang sekarang. Jadi kalau dibilang buru-buru enggak sih, semua butuh proses soalnya. Saya dekatnya dengan siapa, A, B, C, ternyata jadinya malah sama yang D gitu kan, itu wallahu alam ya, namanya jodoh nggak tahu. Tapi tetap ikhtiar kita mah sama Allah aja udah, nggak ada lagi cara yang lain. Dan saya nggak bisa menelami hati seseorang ya, tidak ada yang tahu. Saya punya niat baik ketika dia datang ke orang tua saya untuk mau serius, tanggung jawab terhadap saya dan keluarga menerima itikat baiknya dia. Jadi saya sebagai perempuan saya hanya bisa nerima aja, karena yang punya niat kan pasti laki-laki. Ketika ada laki-laki yang meminta saya kepada orang tua saya, jadi kita yang mengaminkan saja, semoga bisa dikawal sampai halal, amin. Untuk pelaporan, untuk pelaporan. Untuk Teteh sekarang gimana maksudnya? Ya. Support yang sekarang buat Teteh gimana, dalam karir, dalam sorry yang kegagalan Teteh kemarin gitu. Iya, makanya dia tidak pernah ikut campur terhadap masalah-masalah saya yang dengan yang kemarin. Saya tiba-tiba dituntut gono gini pun ini di luar ekspektasi saya dan keluarga. Padahal saya yang datang ke orang tuanya ke sana minta maaf bahwa saya telah gagal. Yang sebenarnya itu seharusnya laki-laki datang ke pihak saya ya, ke pihak sama-sama lah saling meminta maaf supaya kita baik-baik hubungannya. Tiba-tiba setelah saya coba untuk beritikat baik, datang ke orang tuanya, pamit segala macam, mendoakan, saya tidak sepeser pun menuntut apapun yang sudah mantan suami saya punya, kekayaan dia sedikit pun, walaupun saya punya hak ya, saya punya hak gitu, tapi saya enggak, karena saya nggak mau ribet. Udahlah, tolong please kita sama-sama jalani masa depan ke depan aja deh. Anggaplah ini semua pembelajaran gitu loh. Saya nggak mau gagal lagi dengan walau alam, kita semua nggak ada yang tahu umur ya. Kesempatan kita benar-benar bermakna banget, makanya saya sekarang bukannya buru-buru, tapi saya fokus, saya pengen jadi ibu rumah tangga, saya pengen punya anak ya, udah cita-cita dari 2019 dengan siapapun ya Allah yang akan jadi suami saya ke depan. Jadi ya
salut lah untuk perempuan di luar sana yang masih bisa berdiri kuat setelah badai menerpa, gagal rumah tangga, gagal karir, tapi dia masih bisa tetap luar biasa karena itu nggak mudah. Jadi kalau bisa sih kita saling support ya sama perempuan di Indonesia, jangan saling menghujat, kita nggak pernah tahu jodoh itu dari mana datangnya. Tapi istilahnya dia berani untuk meminta saya kepada orang tua, dia mau berkomitmen, berarti dia harus bisa menjaga hati saya. Kita berkomitmen untuk saling membahagiakan, tidak saling menyakiti. Walau alam apa yang akan terjadi ke depan, yang pasti kita sama-sama harus menerima masa lalu kita masing-masing. Karena kita nggak bisa ngejudge ya, setiap orang punya masa lalu dan itu nggak bisa dihapus. Untuk pelaporan ke mantan suami seperti apa update sih, Pak? Ya itu, jadi karena dia menuntut harta-harta yang aku tabungin selama ini, tanpa saya menuntut harta dia sama sekali, kan kebetulan dia ambil semua, dia bawa semua uang-uangnya dia. Nah dia kan tinggal nuntut uang-uang tabungan saya berhak banget dong untuk memperjuangkan ini, karena ya orang tua saya, keluarganya dia juga, teman-teman, teman tim semua tahu lah gimana saya berjuangnya, tidur sampai cuma 2 jam, pontang-panting ke sana kemari untuk bisa mewujudkan punya rumah, punya mobil sendiri tanpa meminta sama suami. Saya nggak pernah nuntut itu aja sih intinya. Jadi ketika saya kemarin melaporkan, karena apa? Dia mengelis semua tabungan saya yang saya beliin aset, tapi tabungannya dia, kekayaannya dia nggak masukin gitu loh. Jadi kemana nih? Dia cuma masukin 1 Harley-nya doang. Nah motor-motor yang lain, halo, motor-motor dia yang lain yang harganya ratusan juta itu kemana gitu. Jadi kalau mau fair-fairan dia ngelis kan harta saya menurut dia, ya sepengetahuannya dia gitu kan. Kalau misalnya dia ngelis harta saya, kenapa saya juga nggak minta dia fair dong, masukin semua kayaknya dia kalau pengen dibagi 2 gitu loh. Jadi sebenarnya itu aja pelaporannya, saya ngerasa nggak fair aja. Update-nya kapan akan ada pemeriksaan lagi tuh? Kak Janet tahu nggak informasinya? Semuanya berkat Janet nggak mau gegabah, karena yang lebih tahu ya kuasa hukum gitu kan, diskusi sama mereka yang sudah tahu gitu loh. Karena dia tetap kekeh, dia pengen rumah, pengen mobil, pengen rumah yang aku tempatin sama orang tua aku, pengen mobil yang aku pakai dan juga 1 motor Harley. Dan beritanya dia mau pakai untuk dia menempuh hidup baru dengan pasangannya. Jadi menurut aku sih, oh pantesan gitu kan, dia kekeh banget tuh buat itu. Padahal sebenarnya dia dengan saya tidak mengganggu apapun yang dia miliki juga, sebenarnya dia harusnya udah bersyukur lah ya. Saya nggak jadi mantan istri yang meribetkan sama sekali gitu ya. Gitu menurut aku sih, jujur aja aku nggak mau jelek sama dia. Saya tetap akan menjaga nama baik. Dalam arti menjaga nama baik, saya akan ngomongin sejujur-jujurnya. Saya akan seapa adanya, apapun bukti-bukti yang saya harus tunjukkan, saya akan tunjukkan. Jadi kalau dia bilang saya mencemarkan nama baik, nggak akan ada akibat kalau nggak ada sebab. Jadi aku juga nggak akan ngomong kalau nggak ada bukti. Kekehnya dia itu ngomong langsung ke teteh atau mungkin berkoordinasi tempat lain nggak sih? Kekehnya dia pengen minta apa yang dia inginkan, ngomong langsung ke teteh atau berkoordinasi tempat lain? Iya, memang kan di tuntutan di persidangan seperti itu. Jadi ya saya sama keluarga, mereka mensupport saya, Neng perjuangkan apa yang memang sudah menjadi hak Neng, gitu kan, kerja keras Neng gitu loh. Kita aja nggak nuntut mereka aja, nggak minta apapun lah, anggaplah ucapan terima kasih lah 9 tahun ya udah berumah tangga, tapi kan kita enggak gitu. Aku yang bilang ke orang tua enggak mah, nggak apa-apa, saya masih bisa kok cari uang sendiri gitu. Tapi kenapa sih maksudnya Teteh tidak pernah menghadiri sidang? Jadi pas pertama saya dibutuhin sebagai tergugat, dia penggugat tergugat saya dibutuhin. Tapi ketika kemarin kan itu adalah saksi-saksi dari penggugat, jadi saya nggak dibutuhin untuk hadir karena masih bisa diwakili. Kebetulan kemarin juga saya bekerja kan, karena saya juga lagi pandemi kayak gini ya, gimana caranya supaya bisa tetap berjalan hidup sendirian, tetap jadi ya walaupun saya nggak pernah dituntut apapun dari keluarga, tapi saya ngerasa punya tanggung jawab sama mereka. Jadi saya tetap fokus kerja aja, saya nyerahin semuanya ke lawyer. Ya kan, karena udah dilaporin berarti udah nggak ada kata kasihan ataupun kata maaf. Ya sebenarnya kan dia yang menggugat ya, dia yang ngelis semua hartanya, jadi dia juga harus mau dong harta-harta dia masukin. Kalau misalnya terjadi misalnya nggak ada harta tersebut ya dia harus mau aja mempertanggungjawabkan. Teh, terakhir Teh, Iya. kalau diminta damai gimana Teh? Terakhir. Kalau damai. Dia minta damai gimana? Dia minta damai, katanya dia minta rumah kan, rumah yang saya tempatin sama orang tua saya yang masih saya cicil sekarang, minta rumah. Dulu ya. Terakhir. Damainya itu ya. Hah? Minta damainya seperti Kalau itu. damai mah alhamdulillah saya akan mendoakan dia, semoga dia bisa menjalani rumah tangga yang lebih baik lagi, punya rezeki yang banyak. Enggak, maksudnya Saya mendoakan. permintaan damai dari dia minta rumah itu. Terima atau enggak misalkan kalau dia minta damai? Kalau minta rumah itu mah tuh ya, itu kan benar-benar saya usahain sendiri. Ya. Bang. Harus yang tahu ini aja sesuai dengan porsinya. Ya. Thank you. Atur nuhun Seriana.
Terima kasih. Assalamualaikum.